What the crabs? Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan Plankton sedang berada di labnya, ia pun tengah menguji sebuah zat ke dalam wadah. Namun ramuan itu terjatuh dan meledak setelah ia mendengar suara SpongeBob dan Karen yang tertawa. Plankton yang kesal kemudian langsung pergi menemui mereka berdua. Di sana ia pun melihat keduanya nampak sedang menertawai sebuah foto hingga Plankton langsung segera menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Karen lalu menunjukkan sebuah album foto mengenai Plankton saat masih bayi yang mana ternyata mereka berdua sangat menyukainya. Sehingga membuat Plankton sangat marah karena Karen telah memberitahu orang lain mengenai dirinya pada saat masih menjadi bayi. Ia pun marah kepada mereka berdua. Plankton yang geram kemudian akan membakar foto-fotonya, namun terlebih dahulu Karen langsung mencegahnya. Di sana Karen dan SpongeBob tak ingin apabila foto kenangan itu dibakar begitu saja, namun Plankton yang sudah kadung marah akhirnya langsung segera membawa buku album itu pergi dari tempat itu hingga membuat wajahnya yang sedang marah nampak terlihat sangat imut. Ketika ia pergi, Plankton tak sengaja menjatuhkan foto dirinya dan SpongeBob langsung mengambil foto itu untuk disimpan. Kemudian ia pun dibuat sangat senang dan pergi dari tempat jam bucket, sementara terlihat Karen yang santai menikmati secangkir kopi. Lalu diperlihatkan iklan untuk Balen Baby, yaitu mereka makanan untuk bayi paus. Di sana ayah paus mencoba memperkenalkan makanan itu kepada anaknya, namun terlihat bahwa sang anak menolak makanan itu saat sang ayah menyuapinya, hingga tak sengaja mengenai kepalanya. Namun ketika bayi paus itu tak sengaja menelannya, ternyata ia sangat menyukai, sehingga ia pun langsung memakan makanan tersebut, dan mengatakan dengan menaiki kepala ayahnya bahwa ia sangat suka akan makanan itu. Kemudian di sana sang pembawa acara datang dan setuju bahwa makanan itu sangat cocok dikonsumsi oleh bayi paus. Lalu terlihat di akhir video terpampang jelas wajah Plankton. Lalu saat berada di restoran Jam Bucket, Karen datang dan menunjukkan foto Plankton yang berada di sebuah iklan. Kemudian terungkap bahwa Plankton memenangkan kontes bayi terlucu mereka dengan fotonya yang ditaruh di toples. Namun Plankton tak menghiraukan sama sekali sehingga memutuskan pergi dari rumahnya. Dan saat Plankton pergi di sana Karen melihat bahwa foto suaminya saat masih kecil kini digunakan sebagai produk makanan di toples karena emang Plankton sangat lucu saat ketika masih bayi. Kemudian yang memperlihatkan Plankton yang berada di pusat perbelanjaan, nampaknya ia sangat bete mengenai sang istri dan SpongeBob yang melihat fotonya saat masih kecil. Saat ia masuk justru beberapa orang mulai membicarakan Plankton dan mengaguminya. Di sana juga terlihat produk makanan yang menggunakan foto bayi Plankton. Namun ia masih belum menyadarinya. Lalu terlihat Plankton yang memilih kaleng berwarna kuning, namun letaknya cukup jauh untuk diambil sehingga membuat Plankton frustasi. Akhirnya tanpa terduga muncullah seorang nenek tua yang langsung menolong Plankton. Ia langsung mengambil dan memberikan kaleng itu kepadanya. Setelahnya sebagai imbalan nenek tua itu langsung mencubit pipi Plankton hingga membuat wajahnya sedikit mengkerut. Ia pun memarahi sikap kurang ajar nenek tua itu. Kemudian karena saking gak sadarnya ia telah tertimpa kaleng yang sadar tadi melayang di udara hingga mengenai tubuhnya. Plankton lalu langsung membayar barang belanjaannya di kasir. Namun saat petugas kasir itu tahu bahwa pelanggannya merupakan seorang bayi yang terkenal dan lucu, ia pun langsung menggratiskan barang belanjaannya. Bukannya senang, justru Plankton merasa risih dengan orang-orang tersebut. Setelah beres, Plankton langsung segera pergi dari tempat itu dan di sana justru ia melihat balon udara yang memakai foto-foto dirinya. Bahkan foto dirinya tak hanya sampai di situ saja, banyak sekali para papan pengiklan mulai menggunakan foto-fotonya. Karena saking lucunya, hampir setengah kota menggunakannya untuk keperluan, sehingga membuat Plankton sangat marah dan risih. Ia pun kemudian langsung segera pulang ke tempat asalnya.
Di sana ia pun mendobrak pintunya dan langsung memerahi Karen. Ia pun mengatakan kepadanya bahwa Karen telah melanggar privasinya hingga tersebar foto-fotonya saat masih bayi. Namun Karen menjawab bahwa itu merupakan ide SpongeBob untuk mengirim gambar-gambar tersebut, sehingga hasilnya kini Plankton menjadi viral berkat foto-foto itu. Tak berselang lama datanglah SpongeBob ke restoran Chum Bucket. Di sana ia menjelaskan bahwa kini Plankton sudah terkenal lewat jalur foto bayi. Namun hal itu ternyata sangat tidak membuatnya senang, justru ia sangat marah karena ulah SpongeBob membuat privasinya bocor dan akhirnya semua orang bisa tahu. Namun menurut SpongeBob bahwa itu bagus karena semua orang sangat menyukainya. Oleh sebab itu di sini Plankton langsung mengajak SpongeBob menghapus foto-foto mengenai tentang dirinya. SpongeBob pun langsung bertanggung jawab dan akan membantunya mengenai masalah tersebut. Singkat cerita, yang memperlihatkan mereka berdua sudah berada di kota. Di sana, SpongeBob diperintahkan untuk menghapus gambar yang terpampang di papan iklan. Ia pun menumpahkan cat ke wajahnya, lalu langsung beraksi menghapus wajah Plankton. Sementara itu, Plankton yang sudah sedikit gila langsung segera memotong papan tersebut, hingga mengakibatkan papan itu terjatuh ke bawah bersamaan dengan SpongeBob. Lalu mereka berdua kini berada di jalan untuk mencegat bus yang lewat. Plankton kemudian langsung mengisi cat sebagai amunisinya di tubuh SpongeBob. Kemudian setelah terisi, Plankton tak sengaja terjatuh ke dalam, dan saat SpongeBob mulai melemparkan cat, Plankton pun juga ikut terbawa dan akhirnya foto yang ada di bus itu telah menghilang dan membuat Plankton tertabrak mobil yang lewat, guys. Lalu setelahnya Plankton langsung pergi ke tempat pusat perbelanjaan. Di sana mereka berdua langsung menghabiskan semua uang hanya untuk membeli makanan dan barang yang mengandung tentang wajahnya. Kemudian setelah cukup dirasa sudah membeli barang, mereka pun langsung segera menguburkannya di padang pasir yang cukup jauh dari rumah. Lalu Plankton dan SpongeBob beristirahat sebentar. Kemudian mereka pun sempat dibuat ketakutan saat mendengar suara-suara aneh, yang mana ternyata suara aneh itu berasal dari bayi ikan paus yang sedang menangis dan kelaparan. Bayi-bayi itu kemudian mendekati SpongeBob, dan Plankton hal itu awalnya membuat SpongeBob sangat senang karena wajah mereka sangat lucu. Bayi-bayi itu kemudian mendekati mereka berdua. Hal itu awalnya membuat SpongeBob sangat senang karena wajah mereka sangat lucu. Plankton kemudian mengatakan kepada SpongeBob agar segera memberikan makanan terhadap bayi paus itu agar para bayi itu bisa tenang kembali. Plankton lalu mencoba untuk menenangkan yang sedang kelaparan. Sementara itu SpongeBob mulai membaca bahan-bahan yang terkandung pada makanan itu. Setelah Plankton ikut membaca juga, ternyata makanan itu mengandung 100% dari bahan plankton sebagai bahan pembuatan makanan tersebut. Sehingga membuat Plankton sangat ketakutan, ia pun histeris dan panik. Lalu SpongeBob langsung segera membawa Plankton pergi ke kota dan berlari. Namun justru para bayi paus yang ada di kota sama-sama ikut mengejarnya. Bahkan setiap jalan yang dia lalui terdapat bayi paus yang mulai mengikuti mereka berdua. Disinilah Plankton yang panik dan ketakutan segera meminta SpongeBob untuk mempercepat pelariannya, serta menghindari para bayi paus yang kelaparan itu. Hingga di sana anak-anak itu langsung membunyikan suaranya, sehingga kini SpongeBob pun berhenti dari pelariannya. Tubuhnya seketika langsung berubah menjadi paus. Kemudian memakan Plankton hidup-hidup, lalu Plankton yang masih bisa bertahan langsung membuka mulutnya. Kemudian langsung segera pergi dari tempat itu. Sementara SpongeBob dan bayi lainnya mulai mengikuti, terlihat Plankton sudah berada di Chum Bucket, lalu langsung membuat pertahanan di depan pintunya. Akan tetapi pertahanan itu cuman sebentar saja. Plankton yang panik langsung menaiki ke suatu tempat, hingga diikuti oleh bayi-bayi itu, dan SpongeBob berhasil menangkap Plankton. Kemudian memakai topi lalu langsung dijadikan dot untuk dirinya, hingga membuat mereka berdua terjatuh ke dalam tong besar yang berisi chum. Akibatnya SpongeBob yang mulai tersadar kembali dari hipnotisnya, lalu ia segera pergi dari tempat tersebut. Sementara terlihat Plankton yang muncul ke permukaan, ia hampir tenggelam dan diselamatkan oleh bayi paus.
Namun kemudian plankton langsung dimakan, tak lama langsung dimuntahkan kembali karena tubuhnya mengandung cam yang tidak enak serta memiliki rasa yang sangat menjijikkan. Plankton yang berada di luar pun mulai menangis dengan wajah imutnya. Tak lama dari itu datanglah juru bicara dari Balloon Baby. Kedatangannya langsung disambut dengan kemarahan oleh plankton yang padahal juru bicara itu hanya ingin memberikan hadiah kepadanya karena plankton telah memenangkan sebuah acara kontes. Mendengar itu, plankton senang, namun ketika ia akan memberikan hadiahnya, bayi paus mengatakan bahwa bayi plankton rasanya seperti cam. Hal itu pun sontak membuat juru bicara langsung pergi dari tempat itu dan pada akhirnya juru bicara menobatkan Tuan Krabs sebagai foto kedua yang dipilih menjadi pemenang dalam kontes ini. Sehingga para bayi paus itu langsung menggendong Tuan Krabs atas kemenangannya. Di sana SpongeBob kemudian langsung menghampiri plankton. Ia memberitahu bahwa sebelumnya ia juga telah memasukkan foto lucu Tuan Krabs saat celana dalamnya digigit oleh cacing. Dan ia menganggapnya lucu hingga plankton berakhir dengan dilindas oleh bus yang menampilkan wajah bayi Tuan Krabs yang lucu. Yang kemudian film pun berakhir, guys. It's the least I could do. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan Sandy yang baru saja pulang dari lumbung kacang sembari memakan makanan yang sedang ia bawa untuk sebagai persediaannya. Bahkan makanan tersebut menari-nari di lidahnya. Tanpa ia sadari, ia pun telah menabrak struktur marmer yang belum selesai hingga membuat Sandy terjatuh. Tak hanya itu saja, helm yang digunakan oleh Sandy bocor, mengakibatkan airnya masuk ke dalamnya. Sandy pun langsung segera pergi hingga telah sampai di rumahnya. Ia pun kemudian langsung segera mengambil helm di tempat penyimpanannya. Namun sayangnya helm tersebut malah terjatuh karena tangan Sandy yang terkena debu dari kacang. Ia pun kemudian langsung menelpon dan memesan helmnya. Akan tetapi ternyata helmnya sudah habis. Untuk pengirimannya saja membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk sampai ke rumahnya. Oleh sebab itu, Sandy pun langsung menghabiskan waktu untuk bersenang-senang sembari menunggu datang helmnya. Berbagai segala jenis permainan ia mainkan, berharap helmnya segera tiba. Namun seiring berjalannya waktu, permainan tersebut membuat Sandy sangat bosan. Ia sudah tak lagi bisa menikmati masa kesenangannya. Akhirnya kebosanan pun mulai dialami oleh Sandy. Bahkan saat itu Sandy pun mulai berhalusinasi dengan kacangnya dan berbicara bersama. Hingga akhirnya ia pun berinisiatif untuk menelpon beberapa temannya. Namun setelah beberapa saat justru ia tak bisa menghubunginya karena masih sibuk. Sementara itu, Sandy pun berinisiatif untuk menggunakan drone keamanan dari jarak jauh dan mengudara. Di sana Sandy pun melihat dari sebuah layar dan melihat Nyonya Puff yang sedang mengajarkan anak muridnya yang sedang belajar menyetir kapal. Terlihat di sana muridnya yang sedang ketakutan hingga karena Sandy yang bosan membuat kendaraan yang dikendarainya menabrak tembok. Nyonya Puff yang sedang tertidur akhirnya langsung terbangun, namun itu hanya beberapa saat saja dan akhirnya tidur kembali. Sandy kemudian langsung melihat Larry yang berada di pantai yang sedang berolahraga di atas kursi. Namun tetap saja Sandy pun merasa bosan dikarenakan Larry hanya mengangkat alat olahraga tersebut. Akhirnya Sandy yang usil sedikit menyenggol Larry hingga membuat alatnya terjatuh. Drone pun kemudian langsung mengarah ke arah tempat restoran Krusty Krab. Di sana ia telah melihat Tuan Krab yang sedang menghitung uang. Sandy pun tetap saja merasa bosan. Akhirnya menyenggol uang Tuan Krab hingga berterbangan kemana-mana. Drone lalu diterbangkan kembali hingga menabrak batu marmer yang kini sudah semakin lebih tinggi. Yang mana ternyata itu perbuatan si plankton yang sedang membuat sesuatu.
Di sana Plankton yang menyadari ada pesawat drone, akhirnya Plankton pun murka dan langsung memukulnya hingga membuat drone tersebut terjatuh. Lalu Sandy langsung memperbaiki pesawat drone yang sudah rusak itu sembari ia memanggil SpongeBob untuk membantunya memata-matai Plankton. Tetapi dia sedang menjelajahi tambang mustad yang mana di sana SpongeBob yang lengah langsung diserang oleh gorila. Sandy kemudian tak putus asa, ia pun kemudian langsung menelpon Plankton yang sedang bersantuy. Di sana Sandy meminta tolong agar membantunya untuk memata-matai Plankton, sehingga si Patrick pun langsung segera setuju. Ia pun kemudian langsung pergi ke rumahnya. Di sana si Sandy telah menempelkan kamera di kepala lancipnya, sembari memberitahu misinya untuk memata-matai. Is head over there with my camera and give it a look for Si Patrick kemudian langsung segera pergi keluar. Dengan pandangannya yang sangat serius, ia pun melihat ke segala arah. Namun hal itu membuat si Sandy langsung mengendalikan pesawat drone hingga membuat si Patrick berputar-putar di udara hingga sampailah di tempat halaman rumahnya. Di sana kebetulan si Plankton telah pergi. Sementara itu si Patrick memakan makanan yang berada di sebuah kotak. Namun makanan itu sangat tak layak untuk dimakan. Ia pun kemudian telah menemukan kotak plutonium yang mana hal itu membuat si Sandy langsung panik. Karena ia mengira si Plankton akan menghancurkan restoran Krusty Krab menggunakan senjata atomnya. Sandy kemudian langsung mengeluarkan lasernya supaya bisa mencegahnya. Di sanalah kemudian si Patrick yang masih santai baik akhirnya tak sengaja menginjak bahan pembuatan tersebut hingga membuat si Patrick terjatuh. Di sanalah akhirnya Plankton telah datang. Di sana si Plankton langsung menanyakan tujuan si Patrick berada di tempatnya. Namun seperti biasa si Patrick yang sangat membuat Plankton emosi. Akhirnya Sandy pun langsung bersiap siaga melepaskan senjata lasernya untuk menghancurkan struktur marmer itu. Namun di sanalah kemudian mulai terungkap yang mana selama ini si Plankton ternyata hanya membuat papan iklan untuk mempromosikan restorannya. Akan tetapi sayangnya laser itu tak bisa dicegah dan pada akhirnya menghancurkan papan iklan itu dan mengenai restoran Tuan Krab hingga hancur. Meskipun sedih, namun Plankton sangat senang karena telah berhasil menghancurkan restoran musuh bebuyutannya. Akhirnya si Sandy pun menampung semua para pelanggan Tuan Krab di rumahnya. Hingga tak berselang lama itu pesanan helm Sandy telah tiba. Namun ternyata helmnya pecah gara-gara ketimpa pesanan restoran Tuan Krab. Sandy yang putus asa akhirnya membuat dirinya menjadi gila dikarenakan ia harus menunggu waktu 6 minggu di rumahnya lagi. Dan sampai jumpa kembali di film selanjutnya. How about you take the next ship, nutty Hai guys, pada suatu hari di rumah Plankton terpantau mereka berdua sedang asik menguji sebuah alat yang mana di saat dihidupkan alat tersebut langsung bergerak, yang berakhir seorang Plankton terkena musibah dengan cara diinjak. Setelah beres dari siksaan dan Karen mengeluarkan Plankton dari tubuh menunjukkan gigi emas pada mulut. Tak cukup itu, Plankton juga diajak masuk ke dalam rumah yang mana bisa kalian lihat beberapa bagian sangat begitu premium. Sampai-sampai ia terheran melihat ke sana kemari. Ya walaupun di saat ia mencoba memegang tungku, sial tangannya menjadi terbakar bercampur badannya juga ikutan hangus. Di sisi lain seorang ibu yang memberi pakan babi pada sebuah wadah, hewan yang dimaksud pun langsung sigap melahap, termasuk Plankton yang tepat berada di depan. Terlepas dari hal itu semua, Plankton pun langsung keluar dari hunian. Ya selanjutnya secara tiba-tiba sang ayah meluncurkan sebuah roket yang di saat sudah mendarat yang dapat meledak sampai mengenai Karen. Selanjutnya ia yang merasa kalau restoran ide sang ayah terlalu buruk, dirinya pun ingin memutuskan untuk keluar. Yang baru saja di depan pintu, tiba-tiba seorang melihat suasana restoran itu baik hingga menawarkan dirinya untuk bergabung pada usaha restoran keluarga yang dimiliki. Tak punya pilihan lain karena sudah 3 kali gagal, akhirnya ia pun bekerja pada restoran Spud Bucket yang bertugas membuat menu yang dipesan.
serta seorang Karen hanya bisa menjadi pelayan pengantar. Table manners. Up the ceiling, lift up the floors. Well then, suppose it's... Hai guys, pada sore hari yang memperlihatkan SpongeBob yang berpamitan dengan alat masaknya karena pekerjaannya telah usai. Namun saat SpongeBob keluar dari dapurnya, justru SpongeBob melihat seluruh restorannya masih sangatlah kotor. Akibat konvensi dari penghuni selokan baru-baru ini, sehingga membuat SpongeBob hampir pingsan melihatnya. Lalu Tuan Krab datang, menyuruh SpongeBob agar jangan pulang dulu sebelum restoran ini benar-benar bersih dari kotoran. SpongeBob pun yang gampang dibodohi, padahal ini waktu jamnya pulang. Dia pun hanya nurut-nurut saja dan langsung memungut sampah satu persatu dengan menggunakan alat tongkat yang dia pegang. Karena SpongeBob merasa pekerjaannya sangat banyak, dia membutuhkan satu saja teman yang mau membantu pekerjaannya. Sehingga tiba-tiba datanglah angin yang menghembus sangat kencang, disertai dengan seorang petugas kebersihan ajaib bernama Sammy Suckerfish yang menawarkan bantuannya terhadap SpongeBob. Saat Sammy dan alat pelnya yang diberi nama Moppy layaknya anjing peliharaan, SpongeBob pun sangat senang dibuatnya. Akhirnya, dia bisa memiliki seorang teman untuk membantunya dalam membersihkan kotoran-kotoran ini yang berserakan. SpongeBob menunjukkan alat-alat kebersihannya untuk membersihkan tempat tersebut. Namun menurut Sammy, dia tidak memerlukan alat-alat itu hanya untuk membersihkan restoran yang kotor ini. Sammy lalu langsung memberitahu SpongeBob tahapan-tahapan untuk membersihkan restoran tersebut dengan sebuah lagu sembari menerangkannya. Disinilah satu persatu kekonyolan dari Sammy untuk membersihkan tempat ini telah diperlihatkan dengan cara menjilati dengan lidahnya agar tempat ini bersih. Kini Sammy memerintahkan SpongeBob untuk mencoba metode terbaik membersihkan kotoran dengan lidahnya itu dengan cara mengikat hidungnya agar tidak bisa mencium aroma apapun dari kotoran yang mereka bersihkan. Terbukti, trik itu telah berhasil, sehingga antara SpongeBob, Sammy, dan juga Moppy saling bekerja sama untuk membersihkan tempat-tempat kotor satu persatu dengan lidah mereka masing-masing. Riang gembira, lagu anak-anak telah mereka mainkan saat bekerja demi mengisi kekosongan waktu. Setelah ruangan itu berhasil dibersihkan, mereka bertiga beralih masuk ke dalam dapur Krusty Krab yang awalnya sudah rapi. Namun tiba-tiba saja dapur itu kotor kembali. Dengan sekejap, SpongeBob dan Sammy telah membersihkan dapur restoran tersebut. Lalu mereka beralih masuk lagi ke tempat yang lain, yang dimana kini mereka harus membersihkan kamar mandi yang nampaknya sangat kotor dan menjijikan untuk mereka jilati. Di dinding tembok terdapat gambar tulisan grafiti Tuan Krab dan juga Squidward. Untuk menghilangkan noda itu, Sammy mengeluarkan sabun ajaibnya dan mengubah mereka berdua menjadi gambar grafiti itu. Lalu langsung melenyapkan gambar dari kedua grafiti yang menempel di tembok. Namun aksinya gagal karena Tuan Krab dan Squidward berhasil mengusirnya dengan cara memotong kedua lidah mereka. Sehingga SpongeBob dan Sammy ketakutan lalu pergi. Untungnya saat keadaan terdesak, tibalah Moppy yang membuat Tuan Krab sangat ketakutan. Akhirnya terjatuh ke dalam WC dan berhasil disingkirkan oleh SpongeBob dan juga Sammy. Setelahnya, Moppy diperintahkan oleh Sammy untuk mencari ruangan mana aja yang masih kotor, hingga Moppy masuk ke dalam ruangan pribadi milik Tuan Krab. SpongeBob yang tahu berusaha melarang mereka berdua agar jangan masuk ke dalam ruangan sakral itu.
Namun Sammy telah bertindak kurang ajar karena telah membersihkan ruangan itu. Bahkan berangkas yang berisikan formula rahasia milik Tuan Crab juga tidak luput dari kebersihannya. SpongeBob yang panik karena resep rahasia formulanya telah kemakan oleh Sammy. Kemudian SpongeBob berusaha untuk menghentikannya. Namun percuma saja, Sammy tetap berulah ingin membersihkan semua tempat di sana. Saat itu SpongeBob mengejarnya. Dia tak sengaja menginjak alarm yang dipasang, sehingga Tuan Crab langsung mendatangi restorannya. Dia mengira Plankton telah menyamar sebagai orang lain untuk mengambil resep formula rahasia miliknya. Demi membuktikan bahwa dia benar, Tuan Crab langsung memeriksa Sammy. Plankton yang mendengar kebisingan itu, dia langsung pergi ke tempat restoran Tuan Crab. Hal itu langsung mengejutkan Tuan Crab karena dikira pria ini adalah Plankton. SpongeBob menjelaskan bahwa dia adalah Sammy, petugas kebersihan ajaib. Sammy kemudian memperlihatkan bahwa cetakan formula masih menempel di lidahnya. Setelahnya, Sammy langsung membagi mopi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil lagi dan membersihkan seluruh tempat itu hingga terjadilah kekacauan yang besar karena seluruh ruangan itu benar-benar dibersihkan hingga tak tersisa kotoran yang menempel. Bahkan saat itu, Plankton juga telah menjadi salah satu korban kebersihan dari Sammy dan juga Moppy. Tuan Crab dan SpongeBob akhirnya berhasil menangkap Sammy untuk menghentikan kegilaan ini. SpongeBob melihat ada bercak noda di tubuhnya. Akhirnya membuat Sammy langsung mandi dengan cara menjilati tubuhnya sendiri hingga membuat tubuhnya menghilang. Tuan Crab yang panik karena hanya tinggal kepala Sammy saja yang tersisa. Sebelumnya Sammy pergi untuk menghilang. Terlebih dahulu Sammy memberikan cetakan formula yang menempel di lidahnya diberikan kepada SpongeBob. Dan akhirnya setelah memberikan cetakan tersebut, Sammy langsung menghilang. Plankton yang licik lalu langsung memotret SpongeBob yang ada cetakan formulanya. Namun Tuan Crab segera menghentikan hal itu dengan menyuruh Moppy menghancurkan barang bukti. Lalu langsung mengejar Plankton sampai ke rumahnya. Sedangkan SpongeBob diperingatkan oleh Tuan Crab agar jangan lagi menerima orang asing saat restoran ini telah tertutup. Maka akibatnya akan sangat buruk seperti sekarang ini. SpongeBob pun mengerti dan langsung pergi dari restoran itu. Yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Square dude. My furry The ocean, so bustling. Hai guys, pagi itu suasana bawah laut tampak begitu cerah dan meriah. Ikan-ikan berenang dengan ceria ke sana kemari, menciptakan tarian alami yang indah. Di tengah keindahan itu tampak seorang ilmuwan Sandy si tupai darat sedang berjalan cepat sambil memeluk erat buku catatannya. Wajahnya penuh semangat seakan menemukan sesuatu yang luar biasa. Ia pun langsung mencari SpongeBob yang saat itu sedang asik bermain-main dengan selembar kertas. Membuat bentuk-bentuk aneh tanpa tujuan yang sangat gak jelas guys. Dengan penuh semangat, Sandy meminta SpongeBob untuk mendengarkan teori ilmiah terbaru yang telah ia rilis. Teori itu berkaitan dengan kehidupan bawah laut dan Sandy yakin temuannya akan menjadi revolusioner. SpongeBob seperti biasa dengan senang hati menerima permintaan itu, meskipun sebenarnya ia sama sekali tak paham apa yang akan dibicarakan. Sandy pun mulai membacakan isi teorinya, kata demi kata meluncur dari mulutnya. Istilah-istilah ilmiah, perhitungan rumit, dan penjabaran panjang lebar tentang komposisi kimia air laut dan struktur biologis organisme laut. Tapi baru separuh halaman dibaca, kepala SpongeBob mulai berasap. Ia terlihat bingung lalu tiba-tiba jatuh tersungkur ke tanah, menggigil seperti baru keluar dari freezer. Bagi SpongeBob, teori itu benar-benar sulit dipahami. Ia hanya bisa berkata, bagiku laut itu sederhana saja, tempat yang menyenangkan, hangat, dan nyaman.
Terutama saat kakiku menyentuh rumput laut itu rasanya luar biasa. Sandy yang mendengar itu tidak mengerti apa istimewanya menyentuh rumput laut. Ternyata selama ini ia tak pernah benar-benar menyentuh rumput laut secara langsung karena selalu memakai sepatu. SpongeBob pun berharap suatu hari nanti Sandy bisa merasakan apa yang ia maksud, yaitu merasakan laut dengan sebenar-benarnya, tanpa ada pembatas apapun. Beberapa waktu kemudian SpongeBob datang ke rumah Sandy. Ia menemukan Sandy sedang menghubungkan dua kabel besar ke sebuah mesin aneh. Sandy terlihat sibuk dan penuh semangat. Ia menjelaskan bahwa ia telah menciptakan sebuah mesin canggih yang bisa menukar DNA antara dirinya dan seekor ikan. Udon, all thanks to the generous help of our handsome Tujuannya sangat jelas agar ia bisa bernapas di dalam air seperti makhluk laut lainnya. Ia bosan harus selalu mengenakan kostum khusus untuk bertahan hidup di bawah air. SpongeBob pun ikut bersemangat, tapi tiba-tiba terdengar suara panik dari seekor ikan di sudut ruangan. Rupanya ikan itu merasa tertipu. Sandy tak peduli, ia melompat masuk ke dalam mesin dengan penuh percaya diri. SpongeBob pun menekan tombol dan mesin mulai berputar cepat. Cahaya menyala, percikan listrik memancar, dan tubuh Sandy mulai berubah. Matanya berubah bentuk, sistem pernapasannya pun berganti dari paru-paru ke insang. Bahkan kulitnya mulai menyesuaikan dengan lingkungan air. Tapi ada satu masalah besar, di dalam rumah Sandy tidak ada air. Sandy pun mulai kehabisan nafas, tubuhnya menggeliat, matanya melotot. SpongeBob yang panik segera membukakan pintu dan menyeretnya keluar, tapi bukannya lega, Sandy malah ketakutan. Tubuhnya terasa asing, udara tak lagi bersahabat, yang kemudian Patrick datang dan dengan polosnya langsung menepuk kepala Sandy cukup keras. Yang anehnya itu justru menyadarkan Sandy. Ia pun menyadari sesuatu yang luar biasa. Kini ia bisa bernapas di dalam air tanpa kostum, tanpa alat bantu apapun. Kegembiraan menyelimuti wajahnya, ia meloncat-loncat sambil tertawa, lalu meminta SpongeBob untuk mengajarinya cara hidup sebagai makhluk laut sejati. SpongeBob menjagupi dengan senang hati. Mereka mulai berpetualang ke berbagai sudut kota, bermain-main, tertawa lepas, dan mencoba segala hal yang sebelumnya tak pernah bisa dilakukan Sandy. Termasuk latihan karate yang justru membuat wajah Sandy babak belur. Bahkan mereka menyempatkan diri mengganggu Squidward yang tentu saja beraksi dengan kekesalan khasnya. Sandy mulai benar-benar menikmati kehidupannya sebagai makhluk laut. Ia merasa bebas, lepas, dan akhirnya paham kenapa SpongeBob sangat menyukai laut. Tapi kebahagiaan itu seketika berubah jadi kejutan. Seekor ubur-ubur lewat dan menyengat Sandy. Tapi bukan rasa sakit yang ia rasakan, justru sebaliknya Sandy merasa lebih segar, bertenaga, dan entah kenapa ia jadi ketagihan. Ia pun mulai mengejar para ubur-ubur, minta disengat lagi seperti sebelumnya. Ubur-ubur pun sontak menjadi panik dan melarikan diri. Bahkan ada satu ubur-ubur yang sampai menyogok Sandy dengan uang agar dibiarkan pergi. SpongeBob yang bingung memutuskan membawa Sandy ke ladang ubur-ubur. Di sana mereka menyaksikan pemandangan yang sangat indah, lautan berkilau, dan ubur-ubur berwarna-warni menari di angin. Sandy menghirup udara laut dengan dalam, namun SpongeBob malah kemasukan bulu dari tubuh Sandy yang mulai rontok akibat mutasi. SpongeBob mulai curiga bahwa tubuh Sandy telah mengalami perubahan lebih besar dari yang mereka kira. Mereka pun berenang ke pantai dan bermain air. Namun tiba-tiba tubuh Sandy mengembang tak bergerak. SpongeBob pun panik mengira temannya sekarat. Tapi ternyata yang mengapung hanyalah bulu-bulunya saja. SpongeBob. Sandy muncul dari bawah dengan tubuh yang kini benar-benar berubah menjadi ikan. Kulitnya bersisik, matanya bersinar tajam, dan gerakannya begitu lincah. Ia tampak sangat menikmati wujud barunya. Setelah bermain, mereka merasa lapar dan memutuskan membeli makanan di tepi pantai. Patrick tiba-tiba muncul dari balik batu dan menggaruk kepalanya. Tanpa sengaja serpihan kulit kepalanya masuk ke makanan yang sedang dimakan Sandy. Sandy langsung merasa jijik dan memutuskan untuk pergi, guys. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati sebuah area pemancingan. SpongeBob mulai gelisah, ia tahu betapa berbahayanya tempat itu bagi makhluk laut. Tapi Sandy justru tertarik pada kail-kail mengkilap yang menggoda. Meskipun sudah diperingatkan, ia tetap menyantap salah satu umpan di kail dan langsung terseret ke permukaan.
Seorang pemancing di atas sana kaget melihat ikan aneh yang tertangkapnya karena wujudnya terlalu nyeleneh. Ia memutuskan untuk membuangnya lagi ke laut. Sandy kembali ke pelukan SpongeBob yang langsung memeluknya dengan rasa cemas. Namun seketika itu juga tubuh Sandy mulai berubah lagi. Kali ini perubahan itu lebih ekstrim. Ekornya memanjang menjadi sirip tajam, tubuhnya membesar dan berubah menjadi ikan buas yang menakutkan. SpongeBob panik dan segera berniat membawa Sandy ke rumah untuk dikembalikan ke wujud semula. Tapi Sandy yang sudah tak bisa dikendalikan melesat pergi dan menyerbu rumah SpongeBob. Di sana ia malah mengejar Gary. Gary yang cerdik berhasil kabur. Ia menemukan cangkangnya hanya berisi cangkir puding. SpongeBob pun berpikir cepat, ia menggunakan puding itu sebagai umpan untuk menjebak Sandy dan berhasil ia menangkapnya dan segera membawanya ke rumah. Dengan susah payah, SpongeBob memasukkan Sandy ke bak mandi lalu mencari penawar DNA di lemari. Ia sempat salah ambil yang pertama hanya sabun mandi. Namun di kondisi itu ia sempat salah ambil yang pertama hanya sabun mandi, tapi akhirnya ia menemukan cairan dengan label bergambar tupai. Dengan hati-hati ia pun menuangkannya ke dalam air. Tubuh Sandy mulai beraksi perlahan, sisiknya menghilang dan insangnya menutup. Dan bulu-bulunya kembali tumbuh seperti sedia kala. Kemudian Sandy pun kembali ke wujud aslinya. Ia membuka mata dan langsung memeluk SpongeBob dengan penuh rasa terima kasih. Namun masalah belum selesai. Ikan yang dulu DNA-nya ditukar oleh Sandy kini berada di rumahnya dan telah berubah menjadi makhluk berbulu seperti tupai. Ia tampak tidak terima dengan bentuk barunya yang seperti monster berbulu. Sandy pun kemudian menyesal dan SpongeBob hanya bisa tertawa melihat kekacauan yang ditimbulkan eksperimen itu. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Okay, let's start paddling. Hai guys, di suatu hari seorang pelanggan hendak memasuki restoran Krabby Patty, namun belum sempat membuka pintu, tiba-tiba restoran itu meledak hebat, menghancurkan seluruh bangunannya. Pelanggan itu pun hanya bisa nyengir dan berbalik arah, tak jadi membeli makanan tersebut. Akibat restoran yang meledak, para penghuni di dalamnya terlihat gosong terbakar akibat ledakan yang dahsyat. Yang mana ternyata semua itu adalah ulah plankton yang kembali berusaha mencuri resep rahasia Krabby Patty dengan meledakkan restoran menggunakan dinamit. Namun seperti biasa rencananya gagal total, berangkas tempat resep disimpan terlalu kuat, dan plankton pun pulang dengan tangan kosong. Di tengah kekacauan, SpongeBob menyemprot wajah Squidward dengan alat pemadam kebakaran, meski Squidward tampak masih santai. Tuan Krab lalu berkumpul bersama krunya dan mengumumkan bahwa restoran harus direnovasi dan ia akan mengambil cuti untuk berlayar. SpongeBob senang bukan main mengira mereka akan liburan bersama, tapi harapannya langsung pupus saat Tuan Krab menyuruhnya tetap tinggal dan hanya mendoakan keselamatannya. Meskipun SpongeBob mengejar hingga ke tepi laut, Tuan Krab tetap pergi sendirian, meninggalkan SpongeBob yang menangis terseduh-seduh di pantai. Namun tangisannya tak berlangsung lama karena ia ingin membantu Squidward membersihkan sisa-sisa ledakan. Sementara itu di dalam kapal pesiar, Tuan Krab memilih kabin termurah yang ada di ruang nomor 237, yang mana lokasinya di lantai paling bawah. Saat membuka pintu kabin, betapa terkejutnya dia melihat plankton juga ada di dalam sana. Rupanya mereka memesan kabin yang sama. Keduanya panik saat menyadari bahwa itu adalah kamar hunian ganda. Tak tahan tinggal bersama musuh bebuyutannya, Tuan Krab keluar dengan penuh amarah, mencaci maki plankton yang telah menghancurkan restorannya. Di bar kapal, Tuan Krab tak sengaja menabrak ikan lain dan tumpah di minumannya. Ikan itu mengajak Tuan Krab bermain seluncuran ekstrim. Awalnya menolak, namun akhirnya ia dipaksa naik ke atas. Saat akan meluncur, si pemandu mengatakan wahana ini harus dimainkan berdua.
Dan siapa lagi pasangannya kalau bukan plankton? Keduanya langsung meluncur tanpa aba-aba dan menabrak anak-anak di bawahnya. Teriakan histeris mereka diiringi dengan jepretan kamera si pemandu. Setelah sempat ke permukaan, mereka jatuh lagi ke laut dan pelampung Tuan Crab pecah. Tak lama mereka mulai saling menyalahkan. Hari-hari berikutnya di kapal terus diwarnai kekacauan. Mereka berdua dilarang bermain oleh Tuan Crab, tapi plankton tak peduli. Dalam satu permainan, Tuan Crab melempar bola ke arah plankton dengan sengaja. Plankton lalu membalas melemparkan air yang membuat Tuan Crab terlempar ke laut. Malam harinya, plankton berpesta bersama makhluk laut lain, namun Tuan Crab datang dan menginjak tubuhnya sambil berjoget. Kesal, plankton melempar piringan musik ke lampu hias hingga menimpa Tuan Crab, tapi bola lampu itu justru menggelinding dan mengejar plankton hingga kacau. Suatu ketika mereka makan di restoran yang berdampingan, plankton mulai usil membuat Tuan Crab kesal dan melempar makanan. Akibatnya seluruh ruangan menjadi berantakan, mereka pun dihukum disuruh bekerja di ruang pembakaran batu bara. Di sana Tuan Crab membanting sekopnya dan tanpa sengaja melubangi pipa air, bocoran besar pun terjadi, alarm berbunyi keras. Kapten kapal mengumumkan kapal akan menabrak gunung es dan benar saja tabrakan itu pun tak terhindarkan. Mereka terlempar keluar kapal terombang-ambing di laut dan kembali bertengkar. Tiba-tiba si pemandu misterius muncul lagi mengajak mereka latihan sekoci. Namun Tuan Crab menolaknya mentah-mentah dan mendorongnya hingga menghilang. Mereka mendayung bersama namun tak sejalan, Tuan Crab bahkan menghajar plankton dengan dayung. Hari berganti, mereka kini terdampar di pulau terpencil, wajah sudah dipenuhi janggut putih. Plankton menatap laut dengan teropong berharap pertolongan. Saat sedang berdebat, si pemandu kapal muncul dari semak-semak. Kali ini menawarkan lomba bersepeda pantai. Plankton yang kesal langsung melempar benda ke kepalanya hingga pingsan. Tuan Crab justru memuji aksi itu lalu memompa celana si pemandu hingga membesar. Dan mereka pun ikut terbang terbawa. Di udara mereka tertawa bersama, namun si pemandu sadar dan panik. Ia melepaskan ikat pinggangnya dan mereka pun terjatuh ke laut lagi. Mereka terdampar sekali lagi guys. Tak lama muncul SpongeBob dengan alat pendeteksi barang. Ia menemukan mereka terkubur di dalam pasir. SpongeBob menjelaskan bahwa ia datang ke Lagu Nago untuk mencari harta karun. Kabar baik bagi Tuan Crab dan plankton, ternyata mereka sudah kembali ke Bikini Bottom. Setelah itu mereka pulang ke tempat masing-masing. Tuan Crab terus mengoceh menyindir plankton dan plankton pun tak terima. Beberapa waktu berlalu restoran Krabby Patty sudah diperbaiki, tapi suasananya tetap berasa sepi. Tuan Crab merasa bosan, begitupun plankton, mereka sama-sama merasa ada yang hilang. Akhirnya, Tuan Crab mendatangi restoran Cambucket dan bertemu plankton. Ia tampak gugup dan berbicara serius. Secara mengejutkan, ia menunjukkan resep rahasia Krabby Patty kepada plankton. Plankton mengira Tuan Crab akan menyerahkannya. Tapi ternyata itu hanya umpan Tuan Crab sebenarnya ingin mengajak bertengkar lagi seperti saat liburan. Namun belum sempat pertarungan dimulai, SpongeBob datang dan menemukan botol resep tergeletak di dekat Cambucket. Ia langsung membawanya pulang dan menyimpannya di dalam brankas rahasia. Kemudian tanpa disangka saat ia meniup debu pada botol itu, terlihat bahwa Tuan Crab, plankton, dan si pemandu kapal terjebak di dalam botol kecil tersebut. Dan dengan polosnya, SpongeBob menutup brankas tanpa tahu bahwa di Squidward, what are you angry, uncouth crab, angry crab, who torments the nice countrymen, late plankton, and Squidward. Hai guys, pada suatu hari di restoran Cambucket terlihat plankton bersama Karen. Saat itu plankton mengeluh kepada Karen yang sedang membaca buku bahwa dalam sebulan ini restorannya belum ada pelanggan sama sekali. Dia bingung bagaimana cara menarik pelanggan. Tak lama kemudian dengan tiba-tiba datanglah seorang pelanggan misterius yang mengendap-endap masuk ke restoran. Tentu saja hal itu membuat mereka berdua sangat senang karena akhirnya ada pelanggan pertama. Karen pun segera meminta plankton untuk bersiap-siap menyambut pelanggan tersebut.
Tanpa banyak bicara, Plankton langsung menghampiri pelanggan baru itu dengan menaiki meja. Hello, sir. You don't actually want to order. Di sana, Plankton langsung menyodorkan selembar menu makanan kepada si pelanggan, berusaha berbicara dengan ramah, sesuatu yang jarang dia lakukan. Karena biasanya dia cemberut dengan sikapnya itu. Sikap ramah itu membuat pelanggan merasa nyaman, dan Plankton mulai menjelaskan menu andalan yang ada di restoran mereka. Pelanggan itu merespon dengan baik, namun saat Plankton menggambarkan menu makanan yang cukup menggelikan di lidah, secara tak terduga pelanggan tersebut ternyata adalah Squidward yang sedang menyamar. Kejadian itu membuat Plankton sangat kesal. Dia mengira bahwa Squidward sengaja dikirim oleh Tuan Crab untuk memata-matai restoran miliknya. Namun Squidward langsung menepis dugaan itu sembari mengeluarkan mesin ketik dan meletakkannya di meja. I needed a nice, quiet place that... Dia mengaku bahwa restoran Plankton sangat sepi, tidak seperti tempat kerjanya. Squidward sangat membutuhkan tempat yang tenang untuk menulis karena dia sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan sandiwara. Dia menulis semua jalan ceritanya sendiri, dan untuk itu dia membutuhkan tempat yang nyaman untuk mengetik. Squidward sempat berimajinasi bahwa dia akan menjadi penulis terkenal dalam dunia sandiwara. Dalam imajinasinya, dirinya digambarkan sedang dipenjara dengan kedua tangan di borgol. Sementara Tuan Crab berperan sebagai pemeran antagonis dalam cerita itu. Squidward lalu menunjukkan lembaran naskah yang cukup tebal kepada Plankton. Sayangnya meski naskah itu sudah selesai, dia masih bingung dengan bagaimana akhir cerita itu, karena masih membutuhkan waktu untuk menulis lebih banyak. Plankton kemudian memberikan ide untuk naskah Squidward. Dia berimajinasi tentang dirinya yang sedang berjualan cambaket di pinggir jalan. Karena dagangannya sepi, dia pun diinjak oleh Tuan Crab yang berperan sebagai penjahat, membuat dagangannya menjadi hancur. Cerita tersebut membuat Plankton tertawa, dan ternyata sebelumnya Plankton juga sudah menulis naskahnya sendiri. Namun karena sudah kotor, naskahnya berhamburan dan tercampur dengan naskah Squidward. Hal itu membuat Squidward berbinar-binar, seolah-olah menemukan jawaban untuk akhir cerita panggung sandiwara miliknya. Dengan senang hati, Squidward segera mengambil naskah tersebut dan memuji jalan cerita yang baru. Setelah dirasa naskah itu selesai, Squidward menekan tombol rahasia. Seketika restoran tersebut berubah menjadi panggung lengkap dengan segala keperluan yang dia butuhkan. Hal ini membuat Squidward sangat senang, namun dia mengeluh tentang warna latar belakang panggung yang menurutnya terlalu jelek. Squidward ingin mengubah warna tersebut menjadi scarlet karena menurutnya itu warna yang indah. Plankton yang lebih suka warna merah menentang ide itu, dan perbedaan pendapat ini memicu perseteruan di antara mereka. Untungnya Karen datang untuk menengahi. Meskipun sudah dipisahkan oleh Karen, mereka berdua tetap bertikai, membuat Karen terpaksa memberikan solusi yang harus disetujui bersama demi kelancaran pertunjukan. Karen kemudian berperan sebagai sutradara dalam pertunjukan itu, mulai mengatur panggung sesuai dengan naskah yang ditulis oleh Squidward. Squidward mulai berlatih di panggung, membaca teks naskah dan gerakan, namun gerakannya masih kaku. Plankton yang tidak tahan melihatnya muncul dengan gaya kesehariannya. Hal ini membuat Squidward marah karena Plankton terlalu ikut campur dalam perannya. Squidward menegaskan bahwa dia yang menulis naskah ini, jadi dia berhak menjadi pemeran utama. Namun Plankton tidak ingin kalah dan menyatakan bahwa dia juga berhak karena ada bagian naskah miliknya. Perseteruan pun kembali terjadi. Karen yang melihat semua itu segera menghentikan mereka. Dia mengusulkan agar mereka mengikuti audisi untuk menentukan siapa yang terbaik di antara mereka berdua. Squidward pun bersemangat, yakin bahwa dia yang terbaik untuk peran utama. Dia tampil penuh aksi dan bahkan sampai menangis untuk menyempurnakan penampilannya. Namun Plankton yang mengenakan kostum kerajaan naik ke panggung dan mengganggu penampilan Squidward. Plankton memerankan dirinya dengan penuh semangat, namun hal itu justru membuat Squidward semakin kesal dan langsung menginjak tubuh Plankton. Plankton tidak tinggal diam, dia sudah menyiapkan jebakan yang membuat Squidward terjatuh. Dengan penuh semangat, Plankton mulai membaca teks naskahnya sesuai dengan perannya, berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya di depan Karen. Tiba-tiba kepala Squidward muncul dan memarahi Plankton karena dianggap curang, karena turun tangan lagi untuk memberikan pilihan siapa yang pantas memerankan peran Snippers. Namun Karen mengejutkan mereka dengan mengatakan bahwa tidak ada di antara mereka yang cocok untuk peran itu.
karena mereka tidak bisa memerankannya dengan baik. Plankton yang tidak terima menentang Karen bahwa dia tidak akan bisa menemukan aktor lain untuk memerankan Tuan Snippers. Tidak ada yang akan mau memerankan peran itu secara gratis. Tak lama setelah itu, SpongeBob datang ke restoran Chumbucket sambil membaca denah untuk naik bus ke Clam Francisco. Dia baru menyadari bahwa sebelumnya Tuan Crab pernah memperingatkannya untuk tidak membuat 3 belokan kiri di dekat Mark Boyo, sambil menirukan gaya Tuan Crab dan tertawa. Karen yang melihat kedatangan SpongeBob segera memberitahu mereka berdua bahwa dia telah menemukan pemeran utama untuk peran Snipper. Dia memberikan peran tersebut kepada SpongeBob yang sangat senang karena itu adalah bagian terbaik dalam sandiwara. Plankton dan Squidward kesal melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi guys. Karen kemudian mempersilahkan SpongeBob untuk membaca teks naskah dan mulai berlatih di panggung. SpongeBob berusaha berbicara layaknya seorang penjahat, namun Karen segera menghentikannya karena dia belum cukup tegas. Karen memberikan contoh bagaimana cara berbicara seperti penjahat dengan nada ancaman dan membawa senjata tumpul. Plankton yang mendengarnya setuju dan langsung mengambil stick drum memukul kepala Squidward yang kemudian membalasnya. Kemudian SpongeBob yang merasa sedikit sedih setelah ditegur Karen, ia pun mulai berlatih dengan lebih serius. Karen mendekati SpongeBob dan menenangkannya dan menjelaskan bahwa peran itu hanyalah bagian dari permainan dan untuk panggung seni. SpongeBob pun mulai bersemangat dan menunjukkan akting yang luar biasa, mengubah gaya bicara dan gerakannya menjadi lebih tegas dan menakutkan. Akhirnya panggung sandiwara dimulai dengan para penonton sudah berkumpul di depan restoran Chumbucket. Plankton bertanya pada Squidward apakah Tuan Crab akan datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut, mengingat ada penghinaan yang ditulis tentang dirinya dalam naskah. Squidward mengatakan bahwa dia sudah mengundang Tuan Crab dengan tiket VIP gratis dan memang benar Tuan Crab datang ke acara itu dengan menyerobot antrian. Di panggung, Tuan Crab menunjukkan ketidakpuasannya melihat SpongeBob yang menirukan gaya dirinya, namun penonton sangat menikmati pertunjukan tersebut. Setelah pertunjukan selesai, Tuan Crab meminta para penonton untuk pergi ke restoran dan menikmati Krabby Patty, yang langsung disambut antusias. Dia juga meminta Squidward untuk segera kembali bekerja, yang kemudian film pun berakhir guys. Evidence of our ancient aquatic ancestors. Di suatu pagi, Perkins telah menyiarkan siaran berita mengenai sebuah bukti baru tentang benda terbang tak dikenal telah mengunjungi Bikini Bottom. Menurut saksi pihak dari militer, memang benar foto dan video yang telah disiarkan di berita menunjukkan bahwa memang ada UFO. SpongeBob dan Patrick yang sedang melihat berita di TV sangat percaya bahwa di sekitar Bikini Bottom pasti terdapat alien. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mencari bukti-bukti tersebut. SpongeBob dan Patrick langsung keluar rumah menggunakan senternya, berharap bisa menemukan alien itu. Cahaya dari senter itu telah mengenai masuk ke dalam rumah Squidward yang sedang tertidur pulas hingga membuat matanya perih. Sementara itu mereka berdua telah mengitari tempat tanaman miliknya, yang pada saat itu Patrick mengatakan bahwa ia telah menemukan lingkaran tanaman alien. Si Squidward yang ketus kemudian memperjelas bahwa itu bukanlah dibentuk oleh bangsa alien, melainkan telah diinjak-injak oleh mereka berdua. Squidward pun mengatakan bahwa ia tidak percaya mengenai keberadaan UFO di Bikini Bottom, hingga ia langsung tertidur kembali. Namun yang terjadi justru mereka berdua tetap berbuat ulah ingin membuktikan kebenarannya, sehingga Squidward yang kesal akhirnya terbangun lagi dan akan menciptakan aliennya sendiri. Saat berada di luar, SpongeBob telah menatap ke arah kotak surat mengira itu adalah UFO. Hingga tak berselang lama dari itu, Squidward telah iseng mengerjai mereka berdua dengan membuat pesawat UFO. Tentunya hal itu membuat Patrick dan SpongeBob dibuat sangat senang sekali. Mereka pun kemudian langsung memotret pesawat UFO tersebut sembari kegirangan.
Sedangkan Squidward sangat menikmati momen itu hingga membuat mereka berdua ditendang dari halaman rumahnya. Saat berada di tengah jalan, Squidward menyamar menjadi makhluk alien lalu menyapanya, sehingga mereka pun dibuat sangat senang. Namun kesenangannya berakhir dengan sekejap karena Squidward langsung membuka penyamarannya. Di sana ia mengatakan kepada mereka bahwa alien itu tidak ada dan mengata-ngatai mereka sebagai makhluk dua idiot. SpongeBob dan Patrick kemudian langsung beranjak pergi dari sana dan berganti kostum untuk bermain superhero. Saat Squidward telah masuk ke rumahnya, secara tiba-tiba saja datanglah pesawat UFO yang mendarat di halaman rumah Squidward. Lalu muncullah kedua makhluk alien sembari mengatakan bahwa memang benar ucapan dari nenek moyangnya mengenai Aquatic kuno. Dengan kata lain, mereka harus membawa artefaknya kembali ke dalam kapal, sehingga pastinya mereka akan dibuat sangat kaya raya. Tak berselang lama muncullah Squidward dari balik jendela. Ia mengira bahwa kedua makhluk itu kedua tetangganya. Ia pun memarahi mereka bahwa tidak ada alien di muka bumi ini, sehingga kedua makhluk alien itu berpikir di tempat artefaknya terdapat banyak parasit, sehingga mereka harus memberantasnya terlebih dahulu. Di dalam rumah diperlihatkan Squidward yang sedang tertidur pulas usai menegur kedua tetangganya. Kemudian datanglah kedua makhluk alien yang memasuki ke dalam rumah dan langsung menyemprotkan obat hingga membuat kedua mata Squidward perih. Bahkan saking sakitnya kedua bola matanya langsung copot dan pergi ke tempat kloset untuk menghilangkan rasa sakitnya. Sementara itu Squidward yang ketakutan langsung segera pergi berlari. Pasalnya ia telah diserang oleh kedua makhluk alien itu. Di sanalah terjadi aksi kejar-kejaran. Squidward yang gak mau kalah kemudian langsung segera membuka lacinya untuk mencari sebuah alat. Hingga di sana ia pun berhasil menemukan alat pengering dan membalikan obat semprot itu hingga mengenai mata mereka masing-masing. Hal itu pun membuat kedua makhluk alien itu langsung mengerang kesakitan dan pada akhirnya langsung segera keluar dari rumah itu. Sementara itu Squidward langsung mencari keberadaan kedua bola mata penggantinya yang saat itu sedang membaca buku. Setelah ketemu langsung dipasangkan kembali ke tempat asalnya. Di sana Squidward mengira bahwa kedua makhluk alien itu adalah SpongeBob dan si Patrick hingga membuatnya sangat kesal. Di sana Squidward keluar rumah dan langsung menerkam mereka berdua untuk segera membuka topengnya. Alhasil karena sudah kesal, Squidward langsung membuka paksa kedua makhluk alien itu. Namun meskipun Squidward menggunakan tenaganya untuk membuka topeng tersebut, tetap saja tidak terbuka. Hingga di sanalah Squidward telah mendengar kegaduhan, yang mana ia telah melihat ke arah rumah tetangganya bahwa ternyata SpongeBob dan si Patrick sedang bermain. Awalnya Squidward masih belum menyadarinya. Hingga saat itu dia menyadari bahwa yang ada di hadapannya itu adalah benar memang makhluk alien, sehingga ia pun langsung dibuat sangat ketakutan. Akhirnya langsung berlari ke tempat rumah SpongeBob untuk meminta pertolongan dan mengakuinya bahwa memang keberadaan makhluk alien memanglah ada. Di sana kedua alien tersebut kemudian langsung segera pergi dari tempat itu karena mereka telah berhasil mengusir Squidward dari rumahnya. Ia pun kemudian langsung memanggil pesawat induk yang sangat besar sekali. Di sana mereka berdua langsung segera mengambil rumah Squidward untuk dimasukkan ke dalam pesawat. Squidward yang melihat rumahnya diambil, ia pun langsung segera mengikutinya hingga masuk ke dalam pesawat itu. Saat berada di dalam, Squidward pun dibuat kesal dengan pencurian rumahnya. Apalagi kedua makhluk alien itu datang dan langsung mengecat rumahnya dengan seenak jidatnya. Alhasil Squidward pun sangat murka. Ia kemudian telah bertemu dengan salah satu makhluk alien. Di sana ia meminta agar rumahnya segera dikembalikan lagi. Namun justru alien tersebut malah meremehkannya.
Sehingga di sanalah tanpa sepengetahuan Squidward ada makhluk alien yang sedang menekan sebuah alat yang mana alat tersebut mengeluarkan cairan berwarna hijau dan mengenai Squidward hingga membuat perkataan Squidward tidak terdengar oleh makhluk alien itu. Di sana mereka pun kepikiran ingin membuat uji coba terhadap tubuh Squidward yang mana hal itu langsung disetujui oleh mereka semua. Squidward lalu langsung dibawa ke tempat lab khusus. Kemudian tubuhnya langsung dimasukkan ke dalam mesin dan berhasil melihat komponen tubuhnya. Lalu setelahnya lehernya langsung diengkol diputar-putar hingga membuat kedua bolanya keluar. Setelahnya mereka pun menguji hidung Squidward dengan cara dikompa hingga hidungnya sangat besar. Dalam penelitian itu, mereka sangat terkesan dengan penyimpanan ruang udara hidung yang begitu besar. Tahap akhir dari uji coba ini akan sangat menyakitkan hingga Squidward memecahkan gelembung udara di hidungnya, membuat kedua makhluk alien itu terpental dan membuka kunci borgol itu hingga Squidward berhasil terlepas. Kemudian Squidward langsung pergi melarikan diri diikuti oleh puluhan anak buahnya. Namun di sana Squidward telah salah memasuki ruangan, yang mana ruangan itu merupakan lab untuk memproduksi para makhluk alien. Squidward yang panik langsung segera pergi dari tempat itu. Namun lagi dan lagi ia pun kena apes karena malah keluar dari pesawat. Saat ia berhasil masuk lagi ke dalam, justru langsung ditangkap kembali, kemudian langsung dibawa untuk melakukan uji coba lagi. Di sana terlihat Squidward yang sudah sangat ketakutan karena melihat alat yang sangat mengerikan. Namun ternyata Squidward telah salah paham karena alat itu telah berubah menjadi alat biasa saja. Di sana si dokter alien ingin tahu cerita masa kecil Squidward yang sangat menyedihkan. Alhasil selama berjam-jam, Squidward telah bercerita terus-menerus mengenai ceritanya. Namun hal itu ternyata membuat seisi makhluk alien tidak menyukainya. Sehingga di sanalah mereka pun langsung segera mengembalikan Squidward lagi ke tempat asalnya. Di sanalah saat SpongeBob dan si Patrick keluar, Squidward mengatakan kepada mereka bahwa memang benar alien itu nyata dan ada karena ia sendiri telah diculik oleh alien itu. Namun kedua tetangganya sudah tak percaya lagi kepada Squidward. Pasalnya mereka pernah dibohongi olehnya bahwa alien itu tidak ada. Squidward berusaha untuk menjelaskannya mengenai penculikannya, namun tetap saja mereka pun tak percaya lagi kepada Squidward.